Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa ya, aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal update terbaru dari kami, BSBS ID. Langsung saja kita mulai dengan sebuah market outlook untuk perdagangan hari Rabu 10 Maret 2021. Perlu kami ingatkan bahwa besok market Indonesia akan tutup sehubungan dengan adanya tanggal merah untuk hari raya Isra Mi'raj. Kalau kita lihat tadi malam market Amerika dan market Eropa yang selama beberapa lama terakhir bergerak tidak satu arah atau tidak linear, kali ini mereka bergerak searah atau linear, sama-sama berada di dalam teritori hijau. Dan semuanya ini muaranya pada satu hal, yaitu turunnya jadi yield dari atau imbal dari obligasi Amerika Serikat, yang juga membuat turunnya dolar indeks. Dan ketika dolar indeks turun, maka sudah dapat dipastikan bursa seluruh dunia akan kembali optimis. Tapi yang perlu kita catat juga adalah bahwa dolar indeks ini masih jauh dari kita kategorikan mahal ya, jadi masih sangat murah. Jadi ya mungkin masih akan terus bergejolak, di mana dolar indeks bisa mempush atau mendorong market untuk terkoreksi. Dan kalau kita lihat sendiri, tadi malam Dow Jones sendiri sebenarnya tidak ditutup dengan solid ya, hanya kenaikannya tipis sekali 0,1% atau 30,3 poin ke 31.833. Tetapi kalau kita lihat Nasdaq justru sebaliknya. Nasdaq mengalami kenaikan yang luar biasa 3,69% atau 464,7 poin ke 13.074. Tetapi kalau kita lihat penurunan Nasdaq yang terus-menerus selama beberapa hari, jadi saya rasa kenaikan Nasdaq ini tidak terlampau besar karena masih tetap lebih besar turunnya. Karena Nasdaq sempat tertingginya di level 14.600-an. Sekarang hanya 13.000. Kemudian S&P 500 juga mengalami kenaikan 1,42% atau 54,1 poin ke 3.875. Sedangkan di Eropa, FTSE 100 Index London mengalami kenaikan terkecil 11,2 poin atau 0,17% ke 6.730. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks dari negara Jerman ini, mengalami kenaikan 0,4% atau 57,03 poin ke 14.438. Sedangkan CAC Prancis mengalami kenaikan 0,37% atau 21,98 poin ke 5.925. Kalau kita lihat, memang obligasi 10 tahun Amerika mengalami penurunan yang cukup besar, yakni 3,13% atau 0,05 poin ke 1546. Jadi ini cukup signifikan penurunannya bagi market global, dan ini tercermin langsung dolar indeks yang kemarin sudah sempat di level 92 turun kembali ke 91,968, mengalami koreksi 0,46% atau 0,421 poin. Dan ini membuat rupiah
hari ini terlihat sedikit tersenyum, sedikit menguat ke 14.405 atau menguat 45 poin atau 0,31% setelah kemarin sempat terpuruk di 14.500-an. Kemudian kalau kita lihat saham TLKM atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, hari ini mengalami kenaikan tipis 0,09% atau 0,02 poin ke 23,04 atau kalau dirupiahkan adalah 3.333. Angka cantik. Jadi kalau kita lihat Telkom di Amerika harganya sekitar 3.300-an. Kemudian kalau kita lihat EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, Anda dapat melihat EIDO apa saja sahamnya, Anda bisa googling di sana. Mengalami kenaikan 0,16 poin atau 0,71% ke 22,75. Kenaikan EIDO ini tentu akan membawa sinyal positif bagi IHSG. Tapi kalau kita lihat kenaikan EIDO pun tidak sebesar penurunannya. Kemudian kalau kita lihat di harga komoditi dunia, maka harga komoditi dunia ini bergerak cukup mix, di mana oil atau WTI oil atau Western Texas Industries Oil mengalami penurunan 1,04 poin atau 1,6% ke 64,01. Kemudian gold atau emas mengalami kenaikan 38,9 poin atau 2,32% ke 1.716,90 US dollar per troy ounce. Kemudian timah juga mengalami rebound, mengalami kenaikan 1,92% atau 465 poin ke 24.717,5. Sedangkan nikel kembali mengalami penurunan 215 poin atau 1,31% ke 16.157,50. Memang kalau kita bicara nikel memang banyak penyebab, ada misalnya aktifnya kembali tambang raksasa di daerah Ukraina dan Rusia. Kemudian ada juga yang bilang karena Elon Musk akan menggantikan baterai mobilnya dari nikel ke besi. Begitu banyak lagi berita-berita yang memang kurang baik untuk komoditas nikel. Kemudian kalau kita bicara soal batu bara, maka batu bara Newcastle untuk bulan Maret kembali mengalami kenaikan tipis 0,57% atau 0,5 poin ke 88,5. Tetapi untuk kontrak bulan April yang sudah berapa lama ini tertekan, bangkit naik 2,55% atau 2,05 poin ke 82,55. Untuk kategori batubara Rotterdam mengalami kenaikan 0,76% atau 0,5 poin ke 66 untuk kontrak bulan Maret. Sedangkan untuk kontrak bulan April mengalami kenaikan 1,84% atau 1,15 poin ke 63,65. Untuk CPO mengalami kenaikan 35 poin atau 0,9% ke 3.918. Sedangkan wood pulp atau bubur kertas mengalami kenaikan 0,21% atau 12,5 poin ke 6.062,5. Lalu mari kita coba lihat apa yang terjadi dengan opening dari market Asia. Kalau kita lihat hari ini market Asia, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang dibuka saat ini posisinya menguat tipis 56,06 poin atau 0,18% ke 29.079. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney juga hanya menguat tipis 7,08 poin atau 0,12% ke 6.779. Indeks Kospi Seoul dibuka menguat tajam 31,59 poin atau 1,06% ke 3.006,70. Sedangkan kalau kita lihat posisi dari Dow Jones Index Future pagi ini, Dow Jones Index Future sudah berada di dalam posisi merah
melemah 1 poin ke 31.810. Lalu bagaimana dengan pandangan kami mengenai IHSG? Hari ini kami mengambil posisi IHSG 51% berada di dalam zona hijau. Kenapa hanya 51%? Dan kenapa hijau? Hijaunya karena jelas setelah 4 hari berturut-turut IHSG berada di dalam zona merah, tentu akan berusaha membuat pantulan ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan akan menguji support di 6.150. Tetapi faktor yang eksternal yang kita bisa lihat bahwa market Eropa, Asia, dan Amerika dibuka cukup hijau, dan Edo sendiri dibuka atau ditutup hijau dengan tidak terlalu tebal, maka kami memprediksi Edo akan tercermin di IHSG, yaitu hijau tipis. Tetapi ada faktor-faktor juga yang menekan lajunya IHSG. Yang pertama tentu saja bagaimana kurs rupiah hari ini bisa bertahan dari serbuan US dollar. Yang kedua, kita juga harus melihat bagaimana keadaan market Asia bergerak nanti siang, mengingat Dow Jones Index Future saat ini berada dalam posisi merah. Yang ketiga, kita juga harus menimbang bagaimana hari libur bursa besok akan berdampak pada sell off atau penjualan sebagian saham yang dimiliki oleh beberapa trader yang akan mengambil posisi untuk libur. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga bersemangat, tetap sehat, tetap fokus untuk mencapai profit maksimal, dan sampai jumpa.